Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Masih dengan Ibu Feby Febrianti. Ya. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, semoga kita selalu berada dalam kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa selesai. Nah, jangan lupa ya anak-anak untuk mengisi presensinya di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Semoga pembelajaran kita meskipun jarak jauh ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan. Langsung saja untuk pembahasan materi pelajaran ekonomi yang akan Ibu bahas sekarang, yaitu mengenai alat pembayaran. Adapun tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan sejarah alat pembayaran, fungsi, jenis, dan syarat uang, menganalisis unsur pengaman rupiah, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, pengelolaan keuangan negara, dan yang terakhir menganalisis alat pembayaran non-tunai dengan penuh rasa tanggung jawab dan bekerja keras. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat pembahasan sebelum materi sekarang alat pembayaran? Iya, betul ya, mengenai sistem pembayaran. Ya. Nah, ketika sebelum masuk ke pembahasan, Ibu mau bertanya dulu. Ketika kalian akan membeli bakso, pengen beli es krim ke Indomart, tentunya dengan menggunakan uang. Betul sekali ya. Semua hidup kita tentunya membutuhkan yang namanya uang ya. Sangat berhubungan sekali dengan materi yang akan kita bahas untuk sekarang. Ya, tentu pembahasan yang sebelumnya sangat erat kaitannya dengan alat pembayaran, yaitu alat pembayaran tunai seperti uang ya, contohnya uang gitu sebagai alat pembayaran tunai kalau uang tersebut. Nah, lalu Ibu di sini akan bertanya, apa itu uang? Ya, pengertian uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ini, uang merupakan alat pembayaran yang sah, begitu ya. Nah, selanjutnya ada sejarah uang. Nah, sejarah uang ini yang pertama ada tahap barter, di mana pada zaman dahulu kita masih masyarakat hidup berburu dan meramu. Tentunya untuk mendapatkan sesuatu yaitu dengan barter, dengan menukarkan barang dengan barang. Yang selanjutnya yaitu ada tahap uang barang. Terus yang ketiga ada tahap uang logam dan yang terakhir tahap uang kertas. Nah, tahap uang kertas ini merupakan tahap yang Yang praktis. Uang kertas itu mudah dibawa kemana-mana, begitu ya. Ya, sangat efisien. Nah, selanjutnya paham ya itu mengenai uang dan sejarahnya. Kita lanjut ke apa sih fungsi uang ya. Tentunya uang tersebut sebagai alat tukar. Alat tukar ketika kita akan membeli sesuatu, ingin membeli bakso gitu ya, tentunya ditukarkan dengan uang gitu. Nah, selanjutnya sebagai alat satuan hitung. Ya, terus sebagai alat penyimpan kekayaan dan sebagai alat pemindah kekayaan gitu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis uang. Ya. Jenis-jenis uang itu ada berdasarkan bahan
pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya ini yaitu ada uang logam dan uang kertas. Tentunya kita sering ya menggunakan uang ini karena emang ada dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Tetapi yang mudah dibawa yaitu uang kertas ya di dompet. Yang selanjutnya ada berdasarkan nilainya, yaitu ada dua ya. Yang pertama itu uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh ya. Yang selanjutnya yang ketiga merupakan berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu ada uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral, yaitu berupa uang logam dan uang kertas, dan uang yang dikeluarkan oleh bank umum gitu. Contohnya cek, biljet, giro gitu, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan kawasan yang berlakunya. Ya, berdasarkan kawasan yang berlakunya ini ada tiga, ada uang lokal. Uang lokal ini hanya uang tersebut berlaku dalam wilayah tertentu gitu. Contohnya di Indonesia menggunakan uang rupiah gitu ya. Terus uang regional dan uang internasional ya. Kalau uang internasional, uang yang berdasarkan di taraf internasional seperti US dollar gitu ya. Ya. Selanjutnya yaitu mengenai syarat uang itu sendiri gitu. Nah, syarat uang ini yaitu diantaranya ada disukai masyarakat, tidak mudah rusak gitu ya, nilainya stabil gitu, mudah dibawa gitu, mudah disimpan ya. Nah, itulah merupakan syarat uang. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pengaman pada uang rupiah. Ya, ada dua ya anak-anak. Unsur pengaman pada uang rupiah yang tertanam pada bahan dan unsur pengaman yang tertanam pada cetakan. Nah, untuk unsur pengaman yang tertanam pada bahan ini terdapat tanda air yang dapat dilihat dengan menerawang ke arah cahaya. Sedangkan unsur yang tertanam pada cetakan itu misalnya itu cetakan nominal uang pada kertas yang terasa kasar gitu. Misalkan ada uang Rp50.000, nah di nominal tersebut terasa kasar uang tersebut ya. Nah, itu unsur pengamannya. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Ada 6 ya. Yang pertama itu merencanakan, mencetak, yang kedua mengeluarkan uang rupiah, dan yang selanjutnya mengedarkan uang rupiah, melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah, memusnahkan uang rupiah. Nah, untuk memusnahkan ini, Bank Indonesia berhak memusnahkan uang rupiah yang memiliki kriteria, yaitu diantaranya tidak layak edar gitu, masih layak edar tetapi tidak lagi memiliki manfaat ekonomis gitu ya. Dan yang terakhir sudah tidak berlaku lagi, begitu anak-anak. Selanjutnya ke pembahasan pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan uang ini tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, tetapi kita juga sebagai seorang individu gitu. Ibu juga sama, kalian juga sama ya. Nah, pengelolaan ini bertujuan agar kita itu merencanakan pengelolaan uang yang kita miliki dan mencegahnya untuk berhutang begitu ya. Nah, selanjutnya ke pembahasan alat pembayaran non tunai. Nah, alat pembayaran non tunai ini merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank umum gitu, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga selain bank ya, yang menerbitkan uang elektronik. Nah, alat pembayaran non tunai ini diantaranya ada cek begitu ya. Nah, cek ini merupakan perintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang kepada orang yang namanya tertulis di dalamnya begitu. Ada kartu ATM, ada kartu kredit, ya ada biljet giro, ada kartu debit, ada kartu ATM debit. Nah, kartu ATM debit ini merupakan gabungan dari kartu ATM dengan debit, di mana fungsinya itu akan lebih banyak begitu ya. Nah, yang terakhir ini merupakan
uang elektronik ya, dimana uang elektronik ini merupakan uang yang digunakan gitu dalam transaksi internet dengan cara elektronik, memiliki nilai tersimpan gitu ya, prabayar, di mana sejumlah nilai uang yang disimpan ini dalam media elektronis yang dimiliki seseorang. Nah, biasanya media ini berbentuk chip ya atau server gitu. Nah, uang elektronik ini sedang marak-maraknya sekarang di kita, yaitu seperti adanya OVO gitu kan, GoPay, ada Brizi. Brizi ini merupakan kartu alat pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank BRI, begitu anak-anak. Ya, mungkin untuk materi sampai sini ya. Nah, Kesimpulannya merupakan dalam ilmu ekonomi modern ini, uang itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum gitu diterima alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Nah, sedangkan pembayaran non-tunai, kesimpulannya itu pembayaran non-tunai ini adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang gitu, uang tunai yang berdasarkan saat ini, melainkan menggunakan cek, biljet, giro gitu, kartu kredit, kartu ATM, dan alat-alat pembayaran lainnya, begitu ya. Untuk evaluasi pembelajarannya, yaitu silakan kalian membuat kesimpulan mengenai materi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, yaitu mengenai alat pembayaran, dan kerjakan tugasnya yang telah Ibu sediakan di Google Classroom ya. Ya, sampai sini materi yang dapat Ibu sampaikan ya. Nah, untuk materi yang akan datang, kita akan membahas mengenai lembaga jasa keuangan ya anak-anak. Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.